Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Visabil Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kisah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan riwayat sejarah Islam. Burung hudhud menjadi salah satu hewan yang dimuliakan karena jasanya yang begitu besar. Berdasarkan kisahnya, burung hudhud hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari informasi di daerah lawan dan menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Seperti yang diketahui, Nabi Sulaiman dianugerahkan mujizat bisa berbicara dengan hewan dan jin. Karena itu, pasukan kerajaannya pun banyak terdiri dari kalangan mereka, salah satunya adalah burung hudhud. Burung hudhud menjadi hewan yang berjasa dalam membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya, agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah burung hudhud dan Nabi Sulaiman? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar agama Islam. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Nabi Sulaiman dianugerahi istana dan kerajaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukannya begitu kuat yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Burung hudhud menjadi salah satu yang ditugaskan untuk mencari informasi dari daerah lawan. Suatu hari, burung hudhud sedang terbang melintasi negeri Sabah. Ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Namun ada yang aneh dari kerajaan ini. Bukannya menyembah Allah, mereka justru beramai-ramai menyembah matahari. Melihat keanehan ini, burung hudhud pun berniat memberikan informasinya kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud kembali ke kerajaan dan bergegas menyampaikan pesan tersebut kepada tuannya. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis. Ia mengajak Ratu Balqis beserta seluruh rakyatnya untuk meninggalkan sembahan matahari dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat tersebut dibawa burung hudhud dan disampaikan kepada Ratu Balqis. Setelah surat diterima, burung hudhud pun menetap sebentar. Ia berniat menguping pembicaraan serius antara Ratu Balqis dengan para menterinya. "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam berperang. Keputusan berada di tanganmu. Pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan," kata seorang menteri kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis tidak sepakat dengan ajakan perang yang diusulkan menterinya itu. Ia merasa bahwa Sulaiman bukanlah orang biasa, melainkan orang terpandang. Sebab, surat yang ia tulis menggunakan bahasa yang begitu sopan dan luhur. Disebutkan bahwa akhirnya Ratu Balqis mengirim utusannya untuk memberikan hadiah kepada Sulaiman. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksi Sulaiman menerima hadiah yang diberikannya. Mendengar hal tersebut, burung hudhud pun bergegas kembali ke istana Sulaiman. Ia menyampaikan semua informasi yang ia dengar kepada tuannya. Pasukan Ratu Balqis disambut dengan hangat. Mereka amat terkejut melihat istana yang begitu megah dan mewah, dengan pasukan gagah dari golongan manusia, jin, dan hewan. Sang utusan pun menjadi gentar dibuatnya. Dengan halus, Sulaiman menolak hadiah sang utusan dan ia berkata, "Apakah kamu patut menolong aku dengan harta? Allah telah memberiku lebih dari apa yang Dia berikan kepadamu." Akhirnya, pulanglah sang utusan membawa kembali hadiah-hadiah itu. Burung hudhud kembali ke negeri Sabah untuk mencari informasi baru. Ia mendengarkan percakapan antara Ratu Balqis dan para menterinya. Sang ratu takjub dan ingin menemui Sulaiman. Mendengar itu, burung hudhud pun kembali ke kerajaannya. Ia melaporkan akan kedatangan Ratu Balqis ke kerajaan Sulaiman. "Apa yang paling disukai rakyat negeri Sabah wahai hudhud?" tanya Sulaiman kepada hudhud. "Mereka paling bangga akan singgasana ratu yang megah, tuanku," jawab burung hudhud. Sulaiman pun memerintahkan anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah. Kemudian, singgasana itu diubahnya sedikit. Setibanya Ratu Balqis di kerajaan Sulaiman, alangkah terkejutnya dia melihat singgasananya telah berada di depannya. Ratu Balqis pun takjub dengan singgasananya yang telah berpindah sejauh ribuan kilometer ke kerajaan Sulaiman.
Dia dan kaumnya pun bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, burung hudhud telah berjasa besar membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah burung hudhud dan Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.